Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan cuaca ekstrem berpotensi melanda Aceh hingga sepekan ke depan. Tim Anggar tuan rumah Aceh menoreh sejarah dengan berhasil menjadi juara umum pada PON ke-21 Aceh Sumut. Beragam kerajinan kerawang gayo laris manis di sejumlah venue PON yang berlangsung di Aceh Tengah. BMKG Stasiun Meteorologi Banda Aceh kembali mengeluarkan peringatan dini bencana hidrometeorologi yang berpeluang terjadi di Aceh. Cuaca ekstrem ditandai dengan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang. Masih mungkin melanda Serambi Makkah hingga sepekan ke depan. Angin kencang pada siang dan sore merupakan fenomena cuaca yang perlu diwaspadai warga Aceh. Warga juga diminta mewaspadai angin puting beliung disertai petir. Tekanan rendah di wilayah Laut Cina Selatan akibat terjadi belokan angin di atas atmosfer beberapa wilayah di Aceh. Fenomena ini menimbulkan awan-awan hujan. Jadi mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan kita masih mengalami potensi angin kencang, hujan itu di siang dan ada juga di sore hari. Potensinya ini ada di Banda Aceh dan Aceh Besar hingga kita prediksi tanggal 21 dan 22 September ini. Untuk bulan September, kita memang memasuki masa transisi kedua, memasuki masa musim penghujan. Pada musim transisi ini, ada beberapa kondisi yang potensi terjadinya bencana-bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, petir, kemudian juga puting beliung. Fenomena ini merupakan dampak masuknya masa transisi kedua dari musim kemarau ke musim hujan. Warga terutama di lereng dan pegunungan diimbau mewaspadai tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi. Gelombang tinggi antara 1 hingga 2 meter juga menjadi ancaman di perairan Sabang dan Pulau Simelu serta Pulau Banyak. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Tim Anggar kontingen Aceh menoreh sejarah pada PON ke-21 tahun 2024 setelah keluar sebagai juara umum. Tuan rumah mengumpulkan 4 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu pada pertandingan cabang olahraga Anggar di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Pada hari terakhir, tim Anggar Serambi Makkah menambah 1 emas melalui nomor sabel beregu putri dan 1 perak dari nomor degen beregu putra. Keberhasilan tuan rumah melengkapi 3 medali emas sebelumnya yang direbut dari nomor floret beregu putra, sabel perorangan putra, dan sabel perorangan putri. Posisi kedua ditempati kontingen Riau yang pada hari terakhir pertandingan menambahkan 1 emas dari nomor degen beregu putra. Mantan juara umum Anggar PON Papua memperoleh 4 emas, 2 perak, dan 7 perunggu. Capaian tim Anggar merupakan berkah latihan intensif dan pengalaman internasional. Prestasi Aceh cukup baik ya. Ini disebabkan karena persiapan yang cukup matang. Atlet kita dilatih di 2 tempat, di Rusia dan di Singapura. Atlet kita yang bertanding ini. Oleh karenanya dengan persiapan yang cukup matang, kita berhasil meraih sampai dengan 5 medali emas di cabang Anggar ini. Dan sebagaimana kita ketahui, cabang Anggar ini juga
cabangnya langganannya juaranya bagi Aceh. Pada PON 20 Papua, tim Anggar Aceh menempati peringkat kelima dengan perolehan 1 medali emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Sementara juara umum cabang Anggar PON Papua diraih Provinsi Riau dengan perolehan 5 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Tim liputan melaporkan dari Banda Aceh. Tim DKI Jakarta keluar sebagai juara umum cabang olahraga bridge pada PON ke-21 Aceh Sumut tahun 2024. Tim DKI Jakarta berhasil merebut 4 medali emas dari 5 kelas yang dipertandingkan di Takengon, Aceh Tengah. DKI Jakarta meraih medali emas dari kelas beregu putri, beregu campuran, pasangan putra-putri. Satu-satunya medali emas bridge lepas ke tim Sulawesi Utara yang berhasil menjuarai kelas beregu putra. Dari 5 kategori perlombaan, tim DKI Jakarta hampir menyapu bersih medali emas. Prestasi ini menobatkan tim kota metropolitan sebagai juara umum. Memang target kami sebenarnya 5 emas. Tapi syukur alhamdulillah kami bisa dapat 4 emas, 3 perak, 1 perunggu. Ini tentu kebanggaan karena target DKI cuma 3 emas. Ini sudah melampaui. Tentu perjuangan atlet kami ini yang luar biasa. Ya, yang di luar perkiraan saya sebagai manajer dan Pak Karamo sebagai pelatih kepala, kami sangat bangga. Dan ini tempatnya luar biasa. Perlombaan cabang bridge PON ke-21 yang berlangsung di beberapa hotel di ibu kota Aceh Tengah. Prestasi tim bridge DKI Jakarta di atas target. Mereka menargetkan 3 emas cabang olahraga bridge pada PON Aceh Sumut. Namun tim DKI Jakarta justru merebut 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Tim liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Benderanya. Siap. Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Pedagang souvenir di sejumlah venue cabang olahraga meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Sejumlah pedagang dari dalam dan luar daerah menguji keberuntungan untuk menjual berbagai pernak-pernik pada Expo PON di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Bazar produk hingga penjualan souvenir, termasuk kaos berlogo PON ke-21 merupakan andalan pedagang. Kaos dan topi yang dijajakan harganya bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp150.000 per buah. Menjelang penutupan, minat warga memperoleh pernak-pernik PON 21 Aceh Sumut masih tinggi. Pembeli umumnya masyarakat umum. Ponnya bagus, venue-nya juga bagus. Udah lumayan, tapi cuma sedikit ini aja kan. Buat tempat jualan nggak ada. Kalau di stadion steril bersih kan. Oh gitu. Nggak boleh ini. Ini pasaran bajunya dimulai dari berapa harganya, Bang? Yang paling murah 50 ribuan. 50 ribuan. Iya. Itu bisa sablon langsung, Bang? Bisa. Sesuai dengan permintaan ya. omset per harinya berapa, Bang? Omset per hari Selama PON 3 sampai 5 juta, Bang? Iya. Pedagang menilai PON Aceh Sumut berdampak positif pada perekonomian rakyat. PON juga bisa menjadi ajang promosi Aceh ke tingkat nasional dan internasional. Tim liputan melaporkan dari Banda Aceh.